Halo semua, di sini Kaleo dari Optima League 2021. Pada video ini, Kaleo akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang kalian perlu tahu untuk kategori Coding Game and Animation kelas 4, 5, dan 6. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, untuk kategori ini diperuntukkan bagi pelajar kelas SD 4, 5, dan 6. Yang kedua, peserta membuat game dengan animasi yang menarik dengan tema yang telah disediakan. Nah, di sini ada tema Entertain the World, Save the Environment, dan Explore the Outer World. Kalian bisa pilih salah satu. Oke. Untuk gameplaynya memang bebas. Kalian boleh buat game seperti apapun, itu diperkenankan. Tapi gunakan latar atau tema salah satu dari tiga yang disediakan. Ya, minimal salah satu ya, boleh dipilih. Misalnya Kak Leo pilih tema Explore the Outer World. Kak Leo bisa membuat game tembak-tembakan dengan latar ruang angkasa atau di planet lain dan sebagainya. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Oke, dan ketentuan ketiga adalah game yang dibuat menggunakan platform Scratch 3.0 atau Scratch ya. Jangan sampai tertukar dengan Scratch Junior. Ya, jadi platform yang digunakan adalah Scratch 3.0. Oke, selanjutnya peserta diharuskan memberikan penanda komentar dalam setiap bagian program yang mereka buat. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada blok program, ya, ada blok program yang kita buat. Kemudian di sebelahnya ada komentar. Komentar ini untuk apa? Untuk menjelaskan program yang telah dibuat. Jadi program yang kalian buat harus diberikan komentar ya untuk menjelaskan supaya mudah dipahami dan ini akan membuat nilai kalian menjadi lebih tinggi. Oke. Tentu kalian sudah belajar ya untuk buat komentar. Tinggal klik kanan pada blok program, pilih add comment. Kemudian kalian bisa tambahkan komentarnya. Oke, selanjutnya peserta harus menggunakan variabel serta fungsi dengan kata-kata dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan jelas untuk mempermudah juri memahami alur codingnya. Nah, ketika kalian membuat variabel, entah itu mungkin untuk skor, untuk live count, dan lain-lain, nah itu harap dibuat menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Jangan beri nama variabel singkatan-singkatan atau kode-kode yang sulit dipahami. Gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang dengan kata yang jelas. Seperti itu ya. Begitupun ketika kalian membuat fungsi atau myblocks. Ketika membuat myblocks, kalian boleh buat nama fungsinya itu dengan kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang jelas ya. Tidak menggunakan singkatan ataupun kode-kode yang sulit dipahami. Seperti itu. Selanjutnya, peserta juga diwajibkan membuat video presentasi. Jadi setelah kalian membuat gamenya, setelah kalian berhasil membuat gamenya, kalian harus buat video presentasinya. Nah, video presentasi dapat berisi ide, alur program, proses pembuatan program, ataupun hal-hal lain yang terkait dengan game yang kalian buat. Misalnya di sini Kak Leo akan mempresentasikan video kakak. Kakak akan bilang, baik, untuk ide dari game yang saya buat ini itu terinspirasi dari film Star Wars misalnya. Kemudian setelah menjelaskan latar belakang idenya, boleh jelaskan alur programnya. Ini karakternya ada apa aja, kemudian ketika game dimulai apa yang terjadi, untuk menembak menggunakan tombol apa atau untuk melakukan apa dan lain sebagainya. Alur program yang kalian buat boleh dijelaskan ya, dirinci. Seperti ini alurnya. Nah, kemudian bisa juga berisi proses pembuatan programnya. Seperti misalnya proses kalian buat sprite-nya, kemudian memilih background-nya, dan lain-lain. Itu juga bisa ditambahkan ke dalam video. Nah, videonya sendiri untuk durasinya itu 2-5 menit. Jadi jangan sampai kurang dari 2 menit dan tidak lebih dari 5 menit ya untuk video presentasinya. Oke, selanjutnya ada timeline-nya. Nah, dan kalian bisa segera buat gamenya. Untuk pengumpulannya sendiri itu dimulai tanggal 15 ya. Jadi tanggal 15 sampai 30 November kalian bisa kirim karyanya. Boleh tanggal 15, boleh tanggal 16, tanggal 30 juga masih boleh. Ya, jadi ketika kalian berhasil
menyelesaikan program yang kalian buat, kemudian kalian buat video presentasinya, kalian bisa kumpulkan hasil karyanya itu di tanggal-tanggal ini. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dinilai oleh juri dan akan diumumkan siapa yang meraih penilaian tertinggi sekaligus menjadi juara pada tanggal 11 Desember 2021. Oke, untuk selanjutnya adalah pengiriman karya. Setelah kalian berhasil membuat gamenya, kemudian membuat video presentasi, langkah selanjutnya kalian kirimkan hasil karya kalian ke panitia. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah karya berupa file Scratch yang sudah disimpan, dikirim dalam format SB3. Jadi kalian bisa simpan projectnya, kalian simpan dengan format SB3 ya. Dengan format penamaan file mencantumkan nama peserta, asal sekolah, dan juga judul karya. Di sini ada contohnya, misalkan Kaleo ikut lomba ini. Kaleo berasal dari SDN 07, jadi Kaleo menulis nama filenya Leo SDN 07 entertaintheworld.sb3. Ini contoh aja ya, jadi kalian harus menulis nama kalian, nama sekolah kalian, kemudian nama project atau judul karya kalian. Oke, selanjutnya ada satu file lagi yang harus kalian kirim, yaitu file video presentasi. Video presentasi dikirim dalam format .mp4 atau mkv. Ya, ini format video ya. Nah, setelah kalian berhasil buat videonya, kalian beri nama video kalian dengan mencantumkan nama peserta, asal sekolah, dan judul karya. Misalnya di sini contohnya, ini videonya Kaleo. Kaleo akan menambahkan namanya Leo, asal sekolah SDN 07, dan juga nama videonya Entertain the World.mp4. Misal contohnya seperti itu ya. Jadi kalian bisa tulis nama kalian underscore, sekolah kalian underscore, judul dari project kalian, dan kemudian kalian bisa kirim video yang tadi sudah diberi nama sesuai ketentuan melalui link yang disediakan oleh panitia. Seperti halnya project yang tadi kalian simpan juga ya. Oke, dikirimnya kemana ya? Nah, untuk pengirimannya itu dikirim melalui Google Drive, Google Form ya, menggunakan Google Form ya. Untuk video dan gambar diupload. Untuk linknya itu sudah disediakan oleh panitia seperti ini. Nanti kalian bisa dapat linknya dari slide PowerPoint yang dibagikan oleh kakak-kakak panitia. Oke, apa aja sih yang harus diisi ya? Di sini sebelum kalian melampirkan, selain kalian melampirkan hasil karya dan video, kalian juga harus isi identitas seperti halnya saat kalian pertama kali mendaftar. Kalian boleh isi nama peserta dengan nama kalian, kemudian kelas, dan juga asal sekolah. Setelah itu kalian juga tambahkan nomor WhatsApp dan alamat email yang bisa dihubungi. Nah, setelah data-data tersebut, kalian bisa upload hasil karya kalian dan juga upload video kalian, video presentasi. Untuk upload hasil karya, file yang ditambahkan adalah file .sb3 yang kalian sudah save, dan untuk videonya bisa berisi video presentasi. Nah, hal penting selanjutnya adalah aspek penilaian. Agar nanti game yang kalian buat mendapatkan nilai yang tinggi dari juri, kalian bisa perhatikan nih, aspek apa saja sih yang masuk ke dalam penilaian. Yang pertama adalah kreativitas ya. Kreativitas di sini kalian harus dapat menghasilkan ide berdasarkan tema yang sudah ditentukan dengan kreasi yang menarik. Ya, semakin menarik kreasinya, semakin tinggi nilainya. Kalian bisa buat kreasi berupa karakter yang menarik, yang sesuai dengan tema tentunya ya. Backdrop atau latarnya juga yang menarik, yang sekreatif mungkin. Semakin kreatif, semakin menarik hasil yang kalian buat, akan semakin tinggi nilai kreativitasnya. Kemudian ada aspek penilaian untuk coding nomor 2. Nah, di coding ini kalian harus memahami ya fungsi atau tools atau blok yang kalian gunakan ya. Jika kalian menggunakan motion, menggunakan variabel, menggunakan looks ya, pastikan kalian memahami apa yang kalian gunakan tersebut dan tambahkan komentar ya untuk menjelaskan ini blok ini berfungsi untuk apa-apa. Kalian boleh tambahkan komentar sehingga lebih mudah dipahami. Semakin baik pemahaman kalian terhadap blok yang kalian gunakan dan semakin jelas juga
keterangan yang kalian buat, semakin tinggi nilai untuk codingnya. Oke, yang ketiga ada penilaian originalitas. Originalitas itu mencakup keaslian ya. Pastikan bahwa game ini kalian sendiri yang buat dengan ide kalian sendiri, maka penilaiannya juga akan baik. Selanjutnya untuk kualitas. Kualitas itu ditentukan dari seberapa banyak bugs atau kesalahan pada program kalian. Semakin sedikit kesalahan, semakin baik nilainya. Dan yang terakhir, presentasi. Nah, jadi setelah kalian berhasil membuat gamenya, kalian harus bisa menyampaikan hasil program tersebut dengan baik, dengan jelas. Semakin baik, semakin jelas penjelasan kalian, semakin tinggi nilai presentasinya. Nah, nilai presentasi ini mencakup 30% dari semua penilaian, seperti terlihat pada tabel ini ya. Oke, selanjutnya apa yang bisa kalian dapat jika kalian berhasil memenangkan perlombaan ini? Ada hadiah untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Di antaranya ada e-sertifikat ya. Jadi nanti kalian akan mendapat sertifikat penghargaan sebagai juara. Kemudian ada juga tabungan pendidikan ya. Kemudian untuk juara 1, 2 itu ada kalian akan didaftarkan lomba internasional God of War 2021. Jadi kalau kalian dapat juara 1 atau juara 2, kalian akan didaftarkan ya untuk ikut lomba internasional di mana kalian berkesempatan untuk memenangkan lomba ini. Woi, bisa mengharumkan nama Indonesia nih. Oke, dan yang terakhir ada juga hadiah voucher berupa voucher online course Optima dengan nominal 500.000 ya. Jadi kalian bisa dapatkan voucher online course Optima yang bisa kalian gunakan untuk belajar online ya, untuk mengikuti kursus online Optima ya. Mungkin kalian yang mau memperdalam ilmu codingnya bisa ikut online course Optima dengan menggunakan voucher yang dihadiahkan. Oke. Selanjutnya, jika kalian masih ingin tahu tentang cara membuat project di Scratch, menyimpannya dan lain-lain, kalian bisa tonton video tutorialnya di YouTube kami ya. Ini linknya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi Kak Bella dan Kak Elia dengan nomor WhatsApp yang tertera di sini. Kalian juga bisa dapat informasi lebih banyak dengan memfollow Instagram kami yaitu @optimaedukasi. Oke, sekian yang bisa kalian sampaikan di video ini. Sampai jumpa.